Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Untuk seluruh kelas 3 Madrasah Aliyah, khususnya Madrasah Aliyah Keagamaan atau MAK, kita melanjutkan materi pelajaran usul fikih kita. Kita masuk ke bab 3, yaitu Al-Qaidah Al-Usuliyah, mengenai kaidah-kaidah usuliyah. Nah, kita di bab ini hanya akan membahas, di pertemuan ini membahas hanya mengenai satu tema, yaitu mengenai amr. Buku yang kita pakai ini adalah buku BSE atau buku sekolah elektronik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Yang akan kita bahas di antara qaidah usuliyah ini adalah mengenai al-amru wan nahyu. Di pertemuan ini kita akan hanya membaca dan membahas mengenai al-amru atau perintah saja. Lughatan secara bahasa, al-amru adalah perintah, ya. Kita sudah memahami itu. Jadi menunjukkan tuntutan untuk melakukan pekerjaan atau perintah, ya. Ini contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, musyawarahkanlah dalam sesuatu yang akan diperbuat, atau bunyi firman-Nya adalah wasyawirhum fil amr. Wa fil istilah, dalam istilah al-amru adalah thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi ini maksud dengan al-amru itu adalah perintah, ya, tuntutan melakukan sesuatu minal a'la, dari yang lebih tinggi derajatnya, ilal adna, kepada yang lebih rendah, seperti itu. Jadi nanti kalau sebaliknya itu bukan perintah tapi permohonan atau doa, ya. Kalau perintah itu dari atasan ke bawahan, tapi kalau dari bawahan ke atasan namanya permohonan atau doa. Atau seperti misalnya kita memohon kepada Allah, itu bukan yang kita merintahkan ke Allah, tapi kita berdoa. Tapi kalau Allah memerintahkan kepada kita, nah itu namanya al-amru atau perintah. Kemudian bentuk lafaz amr, ya, apa saja? Ada beberapa bentuk di sini. Yang pertama adalah bentuk fi'il amr. Ini yang paling nyata, ya. Contoh kalimat amrnya adalah waqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Di sini menggunakan fi'il amr, waqimu, dan dirikanlah as-sholata, sholat. Kemudian kalimat wa atu, dan tunaikanlah az-zakah. Warka'u, dan ruku'lah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Di sini menggunakan bentuk fi'il amr, ya. Akim, ati atau atu ketika antum, warka'u, warka', di sini menggunakan fi'il amr. Kemudian yang kedua, menggunakan bentuk fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amr. Contohnya di sini dalam surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Contoh penggunaan fi'il mudhari adalah pada lafaz wal takun, ya. Kana yakunu, didahului oleh lamul amr di sini. Jadi wal takun itu kalau diterjemahkan adalah dan hendaklah ada, ya, di antara kamu. Wal takun minkum, hendaknya ada di antara kalian. Jadi ini pun bentuk perintah. Jadi menghendaki agar ada, seperti itu. Jadi menggunakan fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amr. Kemudian yang ketiga, menggunakan isim fi'il amr. Kita lihat di sini contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Contoh dari isim fi'il amr adalah lafaz alaikum, ya. Jadi alaikum di sini menunjukkan sesuatu itu adalah perintah. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, ya. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, ya. Di sini dengan adanya lafaz alaikum jadi menunjukkan makna perintah. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Ini kan perintah, seperti itu. Kemudian yang keempat, isim masdar pengganti fi'il, ya, menggunakan masdar tapi maksudnya adalah perintah. Ini biasa kita praktekkan juga. Seperti misalkan kita meminta teman kita untuk masuk, kita selain menggunakan udkhul, kita bisa menggunakan dukhulan, tafadhol, dukhulan, atau julusan, atau qiyaman. Nah, contoh di ayat Al-Quran ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu ihsana, berbuat baiklah. Ini kan bukan aksin, tapi menggunakan ihsana, ya, masdar dari ahsana yuhsinu. Kemudian yang kelima, kalimat berita atau kalam khobar. Ini bermakna insya, ya, atau perintah. Kita lihat
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini enggak ada kalimat perintah. Kalau kita lihat secara bahasa, tapi ternyata di sini mengandung perintah. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang diceraikan atau ditalak itu yatarabbasna. Jadi mereka menunggu. Nah, bi anfusihinna, menahan diri mereka itu selama 3 kali suci. Jadi kalau diterjemahkan secara perintah adalah hendaknya mereka-mereka yang ditolak atau perempuan-perempuan yang dicerai itu mereka hendaknya menunggu untuk bisa menikah itu setelah mereka 3 kali suci, ya, seperti itu. Yang keenam, menggunakan fi'il madhi atau mudhari yang mengandung arti perintah. Jelas, seperti kalimat amaro atau memerintahkan, farodo mewajibkan, kataba juga mewajibkan, wajaba mewajibkan. Ini kalau menggunakan kata-kata seperti ini pun berarti perintah. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kutiba alaikumusiyam walaupun tidak menggunakan fi'il amr, tapi di sini maknanya mewajibkan. Diwajibkan atas kalian, maka ini adalah perintah. Baik, untuk tugas dari materi ini kalian hanya menjawab 5 soal. Ajib anil asilah alatiyah. Nomor pertama soalnya adalah ma huwal amru lughatan wa istilahan. An-nimrah tsaniyah hati misalan min lafzil amri bil fi'lil amr. Hati misalan min lafzil amr bi fi'lil amri hada. Fahimtum hada? An-nimrah tsalisah hati misalan min lafzil amri bil fi'lil mudhari' ma lamil amr. Kalian disuruh untuk membuat contoh dari lafaz amr yang menggunakan fi'il mudhari' dengan lamul amr. Ini yang pasti semua contohnya jangan sama dengan yang tadi kita bahas. Yang ketiga, hati misalan min lafzil amri bi ismil fi'lil amr. Kemudian yang kelima adalah hati misalan min lafzil amri bil masdar. Semua contoh yang saya minta dari nomor 2 dan nomor 5 ini adalah selain dari yang tadi kita bahas di kitab kita. Syukron.